Apalagi pagi-pagi itu kan biasa ya. Tapi gimana kalau rasa mualnya itu parah banget sampai semua aktivitas jadi berantakan? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sebuah kondisi yang seringkali disalahpahami, hiperemesis gravidarum. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Pertanyaan yang ngebedain antara rasa nggak nyaman yang wajar sama kondisi medis yang bener-bener serius. Yuk, kita cari tahu di mana sih batasannya? Biar kita paham betul, kita akan mulai dengan definisi HG itu sendiri, terus kita lihat apa penyebab dan komplikasinya. Setelah itu kita fokus ke solusinya, rencana diet khusus dan strategi praktis buat sehari-hari, dan terakhir, gimana cara menjalani semua ini dengan dukungan yang tepat. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, apa sih yang bikin hiperemesis gravidarum atau disingkat HG itu beda banget sama mual pagi biasa yang dialami banyak ibu hamil? Ini dia definisi resminya. Coba deh perhatiin kata kuncinya. Berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini bukan sekedar rasa nggak nyaman ya, tapi sebuah kondisi yang benar-benar melumpuhkan kemampuan Anda buat beraktivitas normal. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Kalau morning sickness itu wajar, HG ini adalah kondisi medis yang beda level. Muntahnya tuh bukan sesekali, tapi bisa terus-terusan sampai nggak ada makanan atau minuman sedikit pun yang bisa masuk. Benar-benar kosong. Gejalanya itu jauh lebih dari sekedar nggak enak badan. Ini kita ngomongin soal dehidrasi parah, berat badan turun drastis, bahkan sampai bau mulut yang kayak buah-buahan, itu tanda dari tubuh kalau lagi kekurangan nutrisi ekstrim. Tanda-tanda kayak gini seringkali butuh penanganan medis secepatnya. Terus, apa sih sebenarnya yang bikin ini terjadi di dalam tubuh? Dan kenapa ini penting banget buat ditangani? Yuk, kita gali lebih dalam. Jadi, biang keladinya itu lonjakan hormon kehamilan yang super drastis. Waktu plasenta berkembang, hormon HCG dan estrogen diproduksi dalam jumlah besar. Nah, pada sebagian orang, tubuhnya bereaksi keras banget sama perubahan ini, yang akhirnya memicu mual dan muntah yang luar biasa. Walaupun HGC ini bisa terjadi ke siapa aja, ada beberapa faktor yang bisa ningkatin resikonya. Contohnya nih, kalau hamil kembar, artinya kan jaringan plasentanya lebih banyak, yang berarti produksi hormon HCG-nya juga makin tinggi lagi. Nah, itu bisa bikin gejalanya jadi makin parah. Nah, ini nih kenapa penanganan HG itu krusial banget. Kalau dibiarin, dampaknya bisa serius buat ibu dan juga janin. Coba bayangin, di trimester pertama itu kan organ-organ vital bayi lagi dibentuk. Kalau sampai kekurangan nutrisi, akibatnya bisa jangka panjang. Jadi ini bukan cuma soal kenyamanan ibu, tapi juga soal kesehatan si kecil di masa depan. Oke, terus gimana cara kita mencegah komplikasi-komplikasi tadi? Jawabannya, kita mulai dari nutrisi. Mari kita lihat ada rencana diet khusus yang dirancang buat melawan HG. Pendekatan ini unik loh, bukan satu untuk semua, tapi sistemnya bertingkat yang bisa disesuaikan sama separa apa gejala Anda. Jadi, dietnya bisa diatur pelan-pelan seiring kondisi Anda membaik. Nah, coba kita lihat tabel ini. Keren banget cara ngejelasinnya. Diet 1 itu ibaratnya mode survival. Fokusnya cuma gimana caranya ada makanan kering yang bisa masuk. Terus, pas kondisi membaik, diet 2 dan 3 mulai ngenalin lagi variasi makanan dan nutrisi. Oh ya, perhatiin deh aturan soal cairan, itu penting banget. Selain soal makanan, ada juga loh strategi-strategi praktis lainnya yang bisa bantu banget ngurangin gejala dan bikin hari-hari jadi lebih terkendali. Ini triknya pinter banget. Kuncinya, jangan pernah bangun tidur dengan perut kosong. Jadi, langkah pertama, makan dulu biskuit kering buat menstabilkan gula darah. Kasih jeda waktu, biarin tubuhnya nyesuaiin diri. Baru setelah itu, gerak pelan-pelan. Miring, duduk, baru berdiri. Setiap gerakan yang pelan ini bantu banget mencegah gelombang mual yang biasanya datang dari gerakan tiba-tiba. Intinya gampang banget, jangan biarin perut kosong sama sekali. Coba deh siapkan cemilan-cemilan kecil yang gampang dicerna setiap beberapa jam. Ini bukan soal makan besar, tapi soal menjaga gula darah tetap stabil. Sedikit biskuit, sepotong roti, itu bisa bikin perbedaan besar. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus tahu apa aja yang mesti dihindari. Soalnya, indera penciuman ibu hamil dengan HG itu jadi super sensitif. Jadi, makanan yang baunya kuat bisa langsung jadi pemicu mual. Makanan yang berat dicerna juga sebaiknya dihindari dulu.
Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Mari kita rangkum semua ini dan bicara tentang gimana caranya kita bisa melewati perjalanan kehamilan ini dengan bekal pengetahuan yang ada. Ini bukan cuma soal apa yang dimakan, tapi juga soal pola pikir dan dukungan. Kutipan ini benar-benar merangkum tujuan medisnya dengan pas. Pertama, menggantikan simpanan glikogen. Gampangnya, ini tuh kayak ngisi bensin lagi buat tubuh kita yang udah kehabisan energi. Kedua, mengendalikan asidosis, yaitu menyeimbangkan lagi kimia tubuh yang kacau akibat muntah terus-menerus. Nah, setelah tubuh stabil, barulah kita bisa fokus buat memenuhi nutrisi jangka panjang. Jadi, kalau ada yang perlu banget diingat dari pembahasan kita hari ini dia poin-poinnya. Ingat, HG itu kondisi medis serius. Penanganannya vital. Diet dan perawatan diri adalah kunci. Dan yang paling penting, Anda nggak harus ngelewatin ini sendirian. Jangan ragu buat cari bantuan. Kita tutup sesi ini bukan dengan jawaban, tapi dengan sebuah pertanyaan untuk memberdayakan Anda dalam perjalanan ini. Mungkin langkah kecil itu cuma nyoba makan satu biskuit sebelum bangun, atau akhirnya memberanikan diri ngobrol sama dokter. Setiap langkah kecil itu berarti. Terima kasih sudah menyimak. Thank you.